Ayo jalan sudah. Itu masih. Lalu balik masih. Oke guys, mari kita lihat barang-barang yang dipersiapkan Syawal untuk berangkat ke pondok. Nah, ini salah satu tas yang akan dibawa ya, koper. Ada rodanya guys, jadi nanti dia tidak kerepotan untuk membawanya. Nah, ini yang saya pegang adalah salah satu amplop, yaitu berisi surat vaksin 1 dan 2, dan ini amplop juga berisi uang ya, pemberian dari tantenya, dan sekaligus juga digabung dengan uang yang diberikan dari panitia amal Ramadan Pasar Wamangku. Dan ada salah satu tas ransel, dan yang ini di depan ini yang kresek hitam yang saya sudah kemas adalah kitab-kitab yang akan dibawa ya. Dulunya dia bawa pulang dan sekarang dia mau bawa pulang lagi ke pondok. Nah, ini ada satu jaket dan satu handuk ya. Jadi tidak banyak guys ya, karena untuk kebutuhan saja di sana. Dia tidak boleh bawa banyak karena nanti lokernya tidak muat. Dan memang dilarang bawa banyak-banyak, nanti merepotkan anak-anak. Dan ini baju-bajunya yang kita sudah pasang nama supaya tidak mudah hilang. Ini celana pendek yang dia akan pakai setiap pergi belajar ya, karena di sana pakai sarung guys ya, jadi tidak pakai celana panjang, belajarnya pakai sarung, dan di kamar ataupun kesehariannya selalu pakai sarung. Dan ada 3 buah kacamata yang kita sudah buatkan ya, kacamata yang masih baru semua untuk dia pakai di sana, karena tahun lalu dia bawa 2 saja dan semua rusak. Satu patah dan yang satunya hilang ya. Mungkin pada saat dia mandi dia lepas, lupa ambil katanya gitu. Dan ada pembersih kacamatanya sekalian. Ya, di sini hanya berupa ya baju koko beberapa ya. Ya. Pakaian seragamnya itu warna putih bajunya, dan sarungnya warna hijau, dan pakai sendal, tidak boleh pakai sepatu, dan pergi ke sekolah juga tidak pakai ransel. Kemudian ini ada beberapa baju dalam ya, baju kaos oblong, jadi dia pakai baju kaos oblong sebagai baju dalam ya. Jadi sekaligus ketika sampai di asramanya, di kamarnya, dilepas baju seragamnya dan baju kaos oblongnya yang terlihat. Nah, ini juga kita sudah pasangin label songkolnya, pecinya, yang dia pakai seragamnya itu warna putih ya. Jadi ketika dia pergi ke sekolah belajar, pecinya harus warna putih. Bisa pakai peci warna lain kecuali di luar belajar. Nah, ada beberapa yang saya belikan dan saya siapkan untuk dia bawa. Ini ada baju kokonya. Baju koko juga bisa dipakai yang warna lain ketika di luar jam pelajaran. Dan ini seragam sarungnya yang tersisa pulang kemarin cuma 1 guys ya. Kemarin kita belikan 3 pada saat dia masuk pondok, dan tersisa pulang hanya 1 ya. Mungkin hilang atau dia tidak perhatikan, tidak diambil. Dan ini ada 1 dos kecil isinya abon sapi yang 1 kilo yang kita sudah belikan, sudah pesankan, dan kita sudah kemas-kemas kecil-kecil ya, tujuannya untuk dia jadikan lauk ketika mengambil cateringnya. Jadi setiap mau makan bisa bawa 1 bungkus. Dan kresek ini adalah beberapa persiapan yang dipakai nanti atau digunakan nanti ketika di pesawat ataupun di bandara. Nah,
ini makanan snack dan minuman-minuman guys ya. Takutnya dia jenuh juga di pesawat karena tidak ada hiburan. Sawalnya sudah tidur guys, jadi kita yang siapkan barang-barangnya yang akan dibawa berangkat besok. Mulai dari celana dalam sampai ke atas kepala pecinya, semua kita siapkan, kita pasang, masukkan ke dalam koper dan ranselnya khusus untuk barang-barang kecil ya, seperti surat-surat juga biaya yang langsung disiapkan itu biasanya di ranselnya kita siapkan, karena ada surat yang harus dia bawa ketika akan masuk pondok, yaitu surat penunjukan bahwa dia ditempatkan di daerah M10 ya. Tahun lalu dia di M17, sekarang di M10. Nah, itu yang diperlihatkan sehingga dia bisa dengan mudah memperlihatkan kepada kepala daerah ataupun kepala kamarnya nanti. Jadi hanya 2 yang dibawa ya, koper dan ransel. Untuk bantal dan alas tidur itu nanti di sana ketika akan masuk pondok akan dicarikan di sana. Jadi setiap tahun dia ada dicarikan bantal dan alas tidur karena dia tidak bawa pulang kalau libur, jadi disimpan saja di sana. Jadi mau tidak ada mau dia beli yang baru lagi. Setiap masuk, dan ini sarung tidurnya cukup 1 ataupun 2 paling banyak ya, karena ketika dicuci 1 masih ada stok 1. Jadi sebenarnya anak-anak seumuran ini ya, yang seumuran yang baru lulus dari SD kemudian mondok ke sana, bukan barang-barangnya hilang diambil orang, tapi dia memang belum tahu mengurus barangnya, sehingga kadang dia bilang hilang lah apalah, padahal dia tidak tahu cari ketika selesai di laundry. Harusnya kan dicari. Jadi begitu sudah, karena kita bisa lihat ketika anak-anak di rumah. Nah, ini adalah sertifikatnya kemarin yang dia bawa pulang, yang dia berhasil lulus, salah satunya dari Papua. Dia sendiri dari Papua yang lulus guys, dan nilainya lumayan bagus di Idadiah, dan tahun ini dia akan masuk di kelas tahasus, khusus membaca dan menerjemahkan kitab Fathul Qorib, baik jilid 1 maupun jilid 2-nya. Kitabnya juga ada dibawa di sini, jadi katanya dia mau bawa pulang lagi karena nanti dia pakai lagi. Nah, ini nilainya cukup bagus dan ini tidak perlu dia bawa guys ya. Ya, ada beberapa yang tidak perlu bawa, ada plakatnya ya, plakat dan medali wisuda. Ya, simpan saja. Dan ini Sawal sudah berangkat menuju, dia sudah di bandara. Dia sangat semangat ya, ingin balik kembali, dan dia bilang untuk tahun depan dia tidak akan libur di Merauke, dia mau liburnya di Jawa saja. Mungkin karena dia agak penasaran dan kecewa karena selama liburan di sini dia tidak mendapatkan jaringan internet ya. Karena pada saat dia datang, saat itu juga jaringan terputus, dan sampai pulang juga dia tidak mendapatkan jaringan, sehingga dia agak kecewa karena nomor-nomor HP yang dari teman-temannya dari berbagai daerah yang dia sudah ambil, dia tidak sempat hubungi, dia tidak sempat WA-WA-an, dan ya mudah-mudahan nanti ketika sampai baru dia bisa ketemu kembali di pondok. Soalnya tahun ini dia kelasnya lain lagi ya, bisa saja dia berpisah dengan teman-temannya yang tahun lalu.
Jadi kemarin seawal sebelum pulang di sini sempat wisuda dengan wisuda istimewa ya, dan salah satunya dia sendiri dari Papua katanya yang lolos. Sebenarnya banyak dari teman-temannya dari kabupaten lain seperti dari Jayapura yang lebih duluan, mungkin karena tidak tekun ada detik-detik terakhir sehingga tidak sempat lulus, padahal dia lebih duluan kayak datangnya atau bacaannya daripada Sawal. Tapi alhamdulillah saya selalu ingatkan Sawal setiap saya menelpon dan bisa tembus, saya sampaikan untuk terus belajar dengan baik ya, dan alhamdulillah dia bisa selesai dengan baik, walaupun sebenarnya dia beberapa kali ke rumah sakit karena selalu penuh dengan gatal-gatal. Memang dia pulang kemarin sangat kurus sekali karena mungkin susah tidur ya, karena menggaruk terus. Jadi dia pulang dalam keadaan kurus, padahal dia makannya sih banyak katanya, cuma dia kurang tidur karena menggaruk, dan memang kulitnya hampir sekujur badannya kecuali muka ya, kecuali muka yang tidak kena dengan leher. Yang lain itu penuh dengan bekas-bekas yang flat dan masih